Selamat datang di kanal Spice, Saint Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@saintphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Sudah mendoakan saya dalam perjalanan saya ke Indonesia, ke Jakarta, dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah mendukung dan juga mempertemukan beberapa dari orang-orang yang sudah lulus dari Australia dan sudah tinggal di Jakarta pada saat ini. Saya bersyukur sekali karena selama perjalanan bolak-balik saya cukup sehat, saudara-saudara. Dan biasanya kalau misalnya orang perjalanan jauh tuh suka sakit atau bagaimana, tetapi puji Tuhan saya sehat dan saya yakin dan percaya itu adalah bagian daripada doa saudara juga. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan bagian daripada firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh kami baca dan boleh kami sebentar lagi renungkan. Biarlah kiranya Engkau yang boleh ada bersama-sama dengan kami, dan biarlah kiranya firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami ya Tuhan, masing-masing pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong, kami haus akan firman-Mu, kami perlu Tuhan disegarkan dari firman-Mu, dan biarlah kiranya ya Bapa firman-Mu ini ya Tuhan, yang boleh menjadi satu-satunya sumber kesegaran yang sejati bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada banyak respon kita kalau misalnya kita ketemu dengan orang terkenal. Ya saudara-saudara ya. Kemarin ketika saya di Jakarta tanggal 1 dan 2 November itu Jakarta macet luar biasa, saudara-saudara. Macet luar biasa orang sampai males keluar, bukan karena ada acara internasional, bukan karena Presiden Trump datang ke Indonesia, tetapi ada ini, saudara-saudara. Ada ini, tanggal 1 dan tanggal 2 Jakarta macet, saudara-saudara. Kemana-mana macet, boleh dibilang. Dan saya lewatin GBK, saudara-saudara, wah itu luar biasa macetnya. Diperkirakan hampir ada 100.000 orang yang datang ke GBK, saudara-saudara. Tahu ya, Gelora Bung Karno ya. Mereka menyihir orang-orang Indonesia, boleh dikatakan, untuk keluar minimum satu orang 4 juta tiketnya, saudara-saudara, untuk nonton mereka. Dan waktu itu hujan, saudara-saudara, sore-sore. Sudah bisa bayangkan, hujan, minimum keluar 4 juta per orang, tapi orang-orang antusias, ngantri, jalanan macet, saudara-saudara, diguyur hujan. Dan mungkin itu artinya cara mereka bertemu dengan orang terkenal. Ya, dalam kasus ini adalah grup ini. Tetapi ada mungkin cerita lain, ketemu orang terkenal. Saudara-saudara tahu ini siapa? Ini adalah Adam Liau, saudara-saudara. Dia itu boleh dikatakan terkenal sebagai celebrity cook, begitu ya, celebrity cook, dan followernya jutaan. Waktu itu saudara-saudara saya lagi ada di Chatswood, dan saya lagi lihat-lihat kacamata waktu itu di toko optik, saudara-saudara. Dan saya lagi jalan dari satu aisle ke aisle yang lain, saudara-saudara seperti tahu saya lagi fokus lihat kacamata, begitu ya. Tiba-tiba pas lagi saya nengok ke atas, saudara-saudara, di depan saya itu ternyata adalah Adam Liau. Pertama-tama saya ragu, dia Adam Liau betulan atau enggak, begitu ya. Karena saya sering sekali lihat orang yang saya pikir itu adalah orang tersebut, tetapi ternyata salah, saudara-saudara. Jadi saya nggak banyak bicara pada waktu itu, tetapi dengan memberanikan diri saya tanya kepada dia, dengan terbata-bata saya tanya kepada dia, "Are you Adam Liau?" Begitu. Dan kemudian dia bilang, "Yes, that's who I am," katanya. Dan kemudian setelah itu saya tiba-tiba langsung keluar dan saya langsung nggak say hi dan yang lain-lain. Karena apa? Karena saya udah gugup, saudara-saudara. Nggak sempat foto, nggak sempat minta tanda tangan dengan Adam Liau. Walaupun dia pada waktu itu kelihatannya baru keluar dari gym, saudara-saudara, keringetan begitu ya. Tetapi nggak sempat ngapa-ngapain.
respon yang berbeda lagi ketika kita bertemu dengan orang yang terkenal, saudara-saudara. Seperti apa kalau misalnya saudara ketemu dengan orang yang terkenal? Apa respon saudara? Apa artinya orang tersebut bagi kita? Itu adalah rata-rata cara kita merespon. Ya, betul nggak? Cara kita merespon itu adalah biasanya dengan apa artinya orang tersebut bagi kita. Apa yang murid-murid pada waktu itu respon ketika mereka melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika mereka pada waktu itu bertemu dengan Yesus, Allah yang menjadi manusia? Atau kalau misalnya kita tanya secara pribadi kepada saudara, apa yang menjadi respon saudara ketika Yesus pertama kali masuk ke dalam hati dan hidup saudara? Kalau saudara lihat, misalnya contohnya di Lukas pasal yang ke-19 ada sebuah cerita mengenai seorang yang bernama siapa? Zakius, saudara-saudara. Saudara ingat ceritanya? Ya, kalau misalnya kita ingat lagu sekolah minggu, Zakius orang yang pendek, kemudian naik pohon, saudara-saudara. Kenapa dia naik pohon? Karena dia mau melihat siapa? Yesus. Dia mau melihat Yesus. Dan ini luar biasa, saudara-saudara, kalau misalnya kita pelajari mengenai Zakius. Dia nggak peduli mengenai statusnya. Statusnya pada waktu itu sebagai pemungut cukai itu adalah status tinggi, saudara-saudara. Tetapi dia seperti anak kecil naik pohon. Karena dia mau melihat Yesus, begitu loh. Dia mau melihat Yesus. Dia naik pohon ara. Dan Yesus pada waktu itu stop di pohon tersebut dan dia melihat ke atas. Dan dia katakan, Zakius, aku mau menumpang di rumahmu. Dan kemudian dikatakan di ayatnya yang ke-6 dari Lukas 19 bahwa pada akhirnya Zakius pada waktu itu turun menerima Yesus dengan sukacita, saudara-saudara, dengan sukacita. Itu adalah respon orang terhadap orang terkenal, saudara-saudara. Apa respon kita? Ketika kita mendengar tentang Yesus, apa yang menjadi respon kita? Ataukah kita mendengar tentang Yesus hanya sekedar orang biasa lah ya Yesus ya, atau mungkin malah kita menjauh, atau bahkan kita melawan, atau bahkan kita menganiaya orang-orang yang bahkan mengikuti Yesus, saudara-saudara. Seperti apa yang dilakukan oleh Saulus. Seperti apa respon kita terhadap Yesus? Kita akan belajar mengenai beberapa respon dari para murid ketika mereka melihat Yesus. Yang pertama, yaitu respon dari Yohanes Pembaptis. Respon dari Yohanes Pembaptis. Perhatikan ayat 35 dan 36 di layar. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Ayat 36, ketika ia melihat Yesus, ia berkata, apa? Lihatlah anak domba Allah. Tetapi ini bukan pertama kali loh respon dari Yohanes ketika Yohanes melihat Yesus. Kalau kita ingat di minggu lalu di ayatnya yang ke-29, saudara-saudara, dikatakan apa? Ada di ayat 29, dikatakan di sini pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ini dua kali di ayat yang berdekatan, saudara-saudara, Yohanes memanggil Yesus sebagai anak domba Allah. Buat kita mungkin anak domba Allah itu panggilan mungkin cute begitu ya. Anak domba kan cute ya saudara-saudara ya. Mungkin. Tetapi ini adalah istilah yang syarat artinya di dalam perjanjian lama. Kalau kita buka perjanjian lama, saudara-saudara, dan belajar perjanjian lama, fungsi daripada anak domba di dalam perjanjian lama itu adalah ketika orang Israel berdosa, pada waktu itu orang Israel mau datang kepada Allah, orang Israel harus membawa korban. Dan korban ini, saudara-saudara, adalah korban yang dapat mempersatukan kembali orang Israel dengan Allah. Korban yang menghapus, boleh dikatakan, dosa mereka, supaya mereka dapat datang kepada Allah. Dan supaya datang kepada Allah, mereka memerlukan korban. Dan bukan hanya korban, tetapi korban yang blameless, korban yang tidak bercacat, saudara-saudara. Korban yang dapat menghapus dosa-dosa mereka dan membuat orang Israel dapat datang mengakses kepada Allah. Jadi ini sebetulnya artinya begitu mendalam. Ketika Yohanes bicara, inilah anak domba Allah, dan berhubungan dengan keadaan orang Israel sendiri. Jadi bukan hanya mereka datang membawa korban untuk menyenangkan dewa mereka, yang mana
orang-orang atau agama-agama lain pada waktu itu melakukan hal tersebut, saudara-saudara. Mereka membawa korban itu adalah bukan semata-mata untuk menghapus dosa mereka, tetapi untuk menyenangkan dewa mereka. Tetapi mereka di sini membawa korban supaya apa, saudara-saudara? Supaya ada penghapusan atas dosa mereka, orang Israel, dan juga mereka bisa datang dan bersekutu dengan Allah, saudara-saudara. Jadi anak domba Allah ini bukan hanya sekedar korban sebetulnya. Ini adalah sesuatu yang membuat orang Israel dapat bersatu kembali dengan Allah. Dan Allah memilih domba, dikatakan di sini. Domba yang darahnya pada akhirnya dipercik di kitab Imamat, dan kemudian dagingnya juga dimakan oleh orang Israel. Jadi sekali lagi, dosa yang memisahkan antara orang Israel dengan Allah pada waktu itu dipersatukan, dan kita bisa melihat, saudara-saudara, kedalaman daripada panggilan anak domba Allah. Jadi ini bukan hanya sekedar korban, bukan hanya sekedar domba mati, bukan hanya sekedar untuk menyenangkan dewa mereka, begitu ya, atau Allah mereka, tetapi ialah domba ini untuk mempersatukan mereka di dalam persekutuan dengan Allah. Yang berbeda di dalam Yesus ialah bahwa dia datang sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, bukan hanya orang Israel. Dan disitulah kita melihat keluasan. Jadi yang pertama itu adalah kita melihat kedalaman. Yang kedua, panggilan anak domba ini kita melihat sebuah keluasan. Keluasan artinya apa, saudara-saudara? Jadi kalau misalnya dulu orang Israel, anak domba ini hanya bisa menghapus dosa, mungkin paling banter itu adalah dosa satu keluarga. Begitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang nih mau datang kepada Allah dan mereka itu berdosa, tetapi mereka datang bersama dengan keluarganya, no problem. Mereka bisa membawa anak domba Allah. Tetapi anak domba ini gak bisa menghapus semua dosa orang Israel. Gak bisa, saudara-saudara. Dan ternyata kata Yohanes di sini ialah bahwa anak domba ini adalah anak domba yang dapat menghapus dosa dunia. Luar biasa. Bukan hanya dosa keluarganya, bukan hanya dosa bangsanya, tetapi dosa dunia, saudara-saudara. Jadi ada skop yang berbeda ketika Yesus datang ke dalam dunia. Ada kesamaan dengan perjanjian lama, tetapi juga ada perbedaan. Dan keluasan tersebut, saudara-saudara, itu dikatakan dosa itu dihapus. Dosa seluruh dunia dikatakan. Bukan hanya menghapus seluruh dosa dunia, saudara-saudara, dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mau datang dan mengaku dosa-dosa mereka, dan Yesus akan memberikan sebuah kebebasan. Dan ini adalah sebuah kontroversi sebetulnya. Bagi orang Israel ini adalah kontroversi. Bagi kita semua juga sebetulnya ini adalah sebuah hal yang sangat kontroversial, saudara-saudara. Karena apa? Karena ternyata adat, istiadat, kepercayaan dari satu bangsa yang besar pada akhirnya, saudara-saudara, digantikan oleh apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan ini diterapkan sehingga semua orang dari berbagai macam ras, dari berbagai macam etnik, bukan hanya orang Israel, itu dapat datang kepada Allah. Ini adalah sebuah keluasan. Jadi bukan hanya kedalaman, tetapi juga kita melihat sebuah keluasan. Dan tentunya ini membuat kita bersyukur. Membuat kita bersyukur. Pernah gak saudara merasa bersyukur kalau misalnya saudara bisa menjadi pengikut Kristus? Karena apa? Karena kalau Yesus bukan datang ke dalam dunia dan mati buat seluruh dosa kita, manusia, itu hanya buat orang Israel pada akhirnya. Hanya orang Israel, saudara-saudara. Tetapi kita sebagai orang Indonesia, kita sebagai orang Australia, kita bisa datang. Dan luar biasa, saudara-saudara, ketika saya ada di Jakarta kemarin, ketika saya mendengarkan kesaksian cerita dari para alumni, para returnees yang sudah kembali ke Jakarta, dan mereka ada yang pergi ke gereja suku, ya, ada yang pergi ke gereja suku, dan kita tahu, saudara-saudara, kalau misalnya gereja suku itu rata-rata didirikan karena apa? Karena untuk menjangkau sukunya. Tetapi yang luar biasa di Jakarta, saudara-saudara, kita bisa melihat ada gereja-gereja suku yang sudah bisa menjangkau suku-suku lain. Itu luar biasa, saudara-saudara. Kemarin saya bicara dengan Fani. Fani adalah salah satu returnee kita yang ada di Jakarta. Dia orang Toraja. Dia pada saat ini pergi ke gereja Toraja. Kemudian saya tanya kepada dia, gereja Toraja itu sekarang berapa persen orang Toraja? Gitu ya. Oh, nggak banyak kok sekarang, katanya. Justru kita banyak orang lain. Kita ada orang Batak, kita ada orang Cina,
kita ada orang yang lain, saudara-saudara. Karena apa? Karena pada kenyataannya, gereja itu diberikan oleh Allah kepada kita di dalam Yesus untuk menjangkau semua orang, suku-suku yang berbeda-beda. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, kalau misalnya gereja-gereja suku bisa juga terjadi sebuah revitalisasi, begitu loh, sebuah pembaruan. Demikian juga dengan gereja-gereja lain. Dan keragaman ini yang perlu kita usahakan bersama-sama, saudara-saudara. Apakah itu dalam skop yang besar, gereja besar, ataupun juga di dalam skop gereja yang kecil. Karena apa? Karena Yesus sang anak domba. Dia telah datang bukan hanya untuk menghapus dosa satu etnis, satu bangsa, tetapi dia datang untuk menghapus dosa manusia, saudara-saudara. Dan juga luar biasa, beberapa gereja bahasa Inggris sekarang yang ada di Jakarta, saudara-saudara, kini juga bukan hanya menjangkau, kalau dulu kan kesannya gereja bahasa Inggris itu hanya menjangkau ekspat bule, begitu ya, betul nggak? Yang mungkin tinggal di Jakarta. Tetapi ternyata mereka di dalam bahasa Inggris, mereka bisa menjangkau refugee, banyak sekali refugee, pengungsi yang singgah di Indonesia, saudara-saudara, dari Afghanistan, dari Iran, dari Timur Tengah, dan banyak juga yang menjadi percaya di dalam gereja-gereja ekspat tersebut. Ada orang Filipina, ada orang-orang dari Hong Kong dan lain sebagainya, saudara-saudara, dan bahkan mereka membaptis beberapa orang yang percaya. Itu adalah karya Allah yang luar biasa. Karena apa? Karena sekali lagi, Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus seluruh dosa manusia. Jadi dengan kata lain, kita juga sebagai gereja, kita harus mengusahakan bagaimana gereja kita bisa menjadi gereja yang beragam suku, beragam etnis, dalam berbahasa Indonesia. Kita semua saudara-saudara telah ditebus oleh anak domba Allah yang menebus dosa seluruh dunia. Luar biasa. Yang kedua, bukan hanya respon dari Yohanes Pembaptis, tetapi kita melihat respon dari murid-murid, saudara-saudara. Kita lihat, Yohanes di sini pada waktu itu memanggil orang-orang untuk melihat Yesus dengan kacamata yang berbeda, dan dia menunjuk pada waktu itu kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh para murid. Pada waktu itu ada dua murid yang disebut di ayat 35, berjalan bersama dengan Yohanes, dan kita belajar bahwa salah satu dari mereka itu namanya Andreas. Betul nggak? Ya. Lalu kita lihat apa yang dilakukan oleh mereka. Ayat 37, perhatikan. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Wow. Mereka mendengar dan mereka pergi. Siapa kedua orang ini? Kita nggak tahu namanya sekali lagi. Tetapi jelas mereka adalah pengikut Yohanes Pembaptis. Ya, mereka pengikut Yohanes Pembaptis. Mungkin mereka mendengar khotbah dari Yohanes Pembaptis. Mereka mendengar itu dan mereka dibaptis. Saudara-saudara, mereka ini adalah orang-orang pengikut Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis pada waktu itu berkhotbah mengenai Yesus yang akan datang. Dan ketika Yesus datang pada waktu itu, Yohanes Pembaptis katakan apa? Dia menunjuk kepada Yesus. Inilah dia anak domba Allah. Ikutilah dia. Ikutilah dia. Percayalah kepada dia. Dan itu yang menjadi respon dari dua murid ini. Itulah yang mereka lakukan. Sebuah respon yang sangat radikal sekali, saudara-saudara. Ya. Kalau misal dulu di Jakarta kan, saudara tahu sendiri ya. Saya di Jakarta kemarin juga pergi ke mall dan lain sebagainya. Itu banyak, saudara-saudara, produk-produk baru yang dijual. Dan biasanya mereka taruh SPG, begitu ya. Ada juga SPM, bukan hanya Sales Promotion Girl, tetapi Sales Promotion Boys atau Sales Promotion Men, begitu ya, saudara-saudara. Dan mereka menjual produk-produk itu. Dan kepinginnya mereka tentunya orang langsung beli, saudara-saudara. Betul nggak? Ya. Tetapi ya saya nggak langsung beli. Tetapi ini, saudara-saudara, adalah orang yang melihat Yesus dan langsung pergi, saudara-saudara. Sebuah respon yang sangat radikal. Dan respon dari kedua murid ini dan juga Yesus, saudara-saudara, ketika mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus, apa yang Yesus katakan? Ayat 38, perhatikan. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu bertanya kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Pertama-tama, saudara, ini respon radikal ya. Orang langsung pergi begitu loh. Dan ini perlu dicermati dan perlu ditanggapi, saudara-saudara. Karena apa? Karena orangnya langsung pergi. Oke? Karena orangnya langsung pergi.
Dan ini adalah sesuatu yang seringkali kita harus hati-hati kalau misalnya orang biasanya merespon sesuatu yang secara radikal, saudara-saudara, dan atau langsung begitu ya. Dulu kalau misalnya ketika saya mengajar di sekolah teologi, saudara-saudara, saya biasanya ikut di dalam sebuah tim seleksi mahasiswa, begitu kurang lebih. Tim seleksi mahasiswa untuk menyeleksi mahasiswa kenapa mereka mau masuk sekolah teologi, kenapa mereka mau mendaftar ke sekolah teologi, saudara-saudara. Jadi bertanya kepada mereka kapan mereka jadi percaya, dan kemudian kenapa mereka terpanggil, kenapa mereka mau sekolah teologi, saudara-saudara. Banyak yang masuk sekolah teologi karena apa? Karena impuls. Ya, tahu ya impuls ya, terburu-buru. Radikal, saudara-saudara, nggak penuh dengan pertimbangan. Jadi bukannya saya bilang bahwa keputusannya nggak asli ya, tetapi ini adalah impuls, saudara-saudara, impuls. Dan kita mau melihat mahasiswa yang punya keputusan yang matang untuk betul-betul menjadi hamba Tuhan dan masuk sekolah teologi untuk menyerahkan diri kepada Yesus. Nah biasanya saudara-saudara yang kita dengar pada akhirnya setelah kita interview dan kita tanya berkali-kali kenapa kamu mau masuk sekolah teologi, saudara-saudara rata-rata jawabannya adalah baru diputus pacar ternyata, oke? Atau mungkin jawabannya apa? Baru dikeluarkan di sekolah A atau sekolah B atau di universitas A atau universitas B, saudara-saudara. Jadi kita harus hati-hati dengan keputusan-keputusan yang impuls seperti itu. Makanya nggak heran ketika Yesus melihat para murid melakukan sebuah keputusan yang impuls seperti ini, langsung mengikuti Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Apakah kamu cari ketenaran? Apakah kamu tahu kalau misalnya Yohanes Pembaptis tenar, yang ikut dia untuk dengar khotbah dia di padang gurun itu nggak main-main jumlahnya, saudara-saudara, banyak sekali. Dan apalagi Yohanes sekarang menunjuk kepada Yesus. Jangan-jangan ini suka ikut Yesus karena uang, atau mungkin karena apa? Karena approval, saudara-saudara. Yang menarik ialah jawab mereka apa? Perhatikan jawab mereka. Jawab mereka ialah, Guru, di mana engkau tinggal? Jadi jawab mereka adalah, Guru, tolong kasih alamatnya di mana? Kalau menurut saya ini adalah sebuah keputusan yang syarat atau yang penuh dengan ketulusan. Jadi mereka memang langsung pergi, tetapi mereka juga mau tahu mengenai siapa Yesus, di mana Yesus tinggal, latar belakangnya, rumahnya seperti apa, keluarganya seperti apa, pengajarannya seperti apa, mungkin tetangganya mereka kepengen tahu apa yang dikatakan oleh tetangganya mengenai Yesus. Ini penting, saudara-saudara. Dan ini menggambarkan kepribadian daripada seseorang. Begitu ya. Dan ketika dia pergi ke rumah, saudara-saudara, rumah dari seseorang, itu menggambarkan sesuatu yang lebih lagi daripada orang tersebut ya. Betul nggak? Kalau misalnya kita di gereja, kita di restoran, kita penuh dengan kosmetik. Oke? Kita penuh dengan kosmetik. Mungkin bukan artis Raharafia ya, saudara-saudara ya. Tetapi kita penuh dengan kosmetik dalam arti ialah kita menjaga diri kita supaya kita kelihatannya bagus, rambutnya bagus, rapi, kelakuannya bagus, dan lain sebagainya. Tetapi di rumah itu adalah kita apa adanya, betul nggak? Rumah itu kita apa adanya. Apalagi kalau masuk ke kamarnya, saudara-saudara. Wah, itu lebih apa adanya, betul-betul. Oke? Lebih apa adanya. Jadi ini ada sebuah ketulusan dari para murid. Karena mereka bukan hanya pergi mengikuti Yesus, tetapi di mana rumahmu, kata mereka. Betul nggak? Mereka kepingin tahu bukan hanya pengajaran Yesus di mimbar, bukan hanya kosmetiknya, tetapi mereka kepingin tahu bagaimana orang itu bertindak di dalam kesehariannya. Di dalam kesehariannya. Dan ini penting sekali. Nanti kalau misalnya saudara mencari sebuah komunitas atau gereja yang baru, ketika pindah ke Indonesia, penting untuk melakukan cek tersebut. Dan ketika Yesus pada waktu itu mengajak mereka ke rumahnya, perhatikan ayat 39. Dan ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Buat kita pukul 4 itu masih cukup siang, cukup pagi.
begitu ya. Tetapi buat orang-orang pada waktu itu pukul 4 itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan the end of the day. Jam 6 lah. Kalau orang Indonesia maghrib lah sebetulnya. Begitu ya, maghrib lah. Jadi maksudnya apa? Close, business close, nothing else. Begitu loh. Jam 4 sore buat kita biasa. Tapi kalau kita bisa melihat sejarah dan juga kebiasaan orang Israel pada waktu itu udah the end of the day. Jadi intinya mereka tinggal cukup lama pada waktu itu di rumah Yesus. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Dan mereka bukan hanya mendengar Yesus bicara dari mimbar, mengajar, tetapi mereka juga kenal dengan Yesus. Kenal dengan Yesus lebih dalam lagi di dalam kesehariannya, di dalam tindakannya sehari-hari, saudara-saudara. Dan ini adalah sebuah precious moment, saya bilang, dari apa yang terjadi di antara para murid pada waktu itu. Mereka merenung, mereka belajar, mereka mendengarkan apa yang menjadi pengajaran daripada Yesus dan juga kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada satu orang yang bernama Andreas yang kita harus perhatikan di sini. Ayat 40 sampai 42 saya akan bacakan. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Jadi salah satu dari mereka pada waktu itu namanya Andreas merespon perjumpaan dengan Yesus ini, dan ini penting saudara. Responnya ini adalah langsung dengan witnessing. Jadi bukan hanya dia tahu siapa Yesus, bukan hanya dia pergi mengikut Yesus, tetapi dia witness, menyaksikan siapa Yesus, memproklamirkan. Saudara-saudara, bukan Yohanes Pembaptis, tetapi dia memproklamirkan Yesus. Dan saya yakin respon ini adalah respon yang berdasarkan investigasi daripada Andreas. Ini bukan respon yang impuls. Ini adalah respon karena dia tahu bahwa Yesus ini adalah Yesus yang sejati, bahwa ini adalah Mesias yang sungguh-sungguh, saudara-saudara. Dan memang pada waktu itu saudara-saudara kita melihat bagaimana dia datang ke rumahnya Yesus dan belajar dari Yesus. Dan tahu betul bahwa Yesus pada waktu itu adalah Mesias. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Karena apa? Karena pengertian mengenai siapa Yesus ini adalah pengertian yang baru buat kebanyakan dari mereka. Sebuah perubahan pikiran yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Sebuah pertobatan. Dan bukan hanya sekedar pertobatan pengetahuan ya pada waktu itu ya. Bukan hanya sekedar sifatnya kognitif, tetapi mereka melakukan sesuatu, saudara-saudara. Ya, jadi mereka itu bukan hanya mengenal Yesus, tahu siapa Yesus secara teologis, tetapi mereka juga tahu apa artinya menjadi pengikut Kristus. Apa responnya, saudara-saudara? Ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Apa yang dilakukan oleh Andreas? Memberi kesaksian siapa Yesus kepada orang yang pertama kali dia temukan. Siapa orang yang pertama kali dia temukan? Itu adalah saudaranya Simon. Kita yang menunggu kedatangan Mesias ribuan tahun, dia udah datang pada waktu itu. Dan seperti kita tahu, Simon lah yang dipanggil sebagai Petrus, yang artinya Kefas, yang artinya sebetulnya adalah the rock, begitu ya. Jadi bukan the rock yang ini, saudara, oke? Tetapi ini adalah the rock, betul-betul the real rock. Karena dari Petrus lahir orang-orang yang mengikuti Yesus dan menjadi percaya kepada Yesus. Dan bahkan kita tahu bagaimana kesaksian hidup Petrus yang radikal, saudara-saudara. Saudara tahu bagaimana dia mati? Dia mati disalib terbalik. Oke? Terbalik. Walaupun dia menyangkal Yesus, tetapi dia mati mengikuti Yesus. Sampai titik akhir hidupnya, dia mati pada akhirnya di bawah penganiayaan Kaisar Nero, dan dia mengikuti Yesus secara radikal. Pertanyaannya ialah, bagaimana respon kita? Bagaimana dengan respon kita?
Bagaimana respon kita ketika kita pertama kali mungkin bertemu dengan Yesus? Atau bagaimana respon kita ketika kita sudah 20 tahun mengikuti Yesus? Ya. Dan mungkin banyak dari kita yang lahir di dalam keluarga Kristen, dibesarkan ke gereja, belum pernah kita secara pribadi mungkin kita berjumpa dengan Yesus. Ini penting saudara-saudara untuk kita pikirkan, apakah kita sudah sungguh berjumpa dengan Dia secara pribadi, tahu bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus seluruh dosa manusia, tahu kalau misalnya Yesus itu adalah Mesias yang menyelamatkan dunia, saudara-saudara, yang telah dijanjikan oleh Allah. Pelayanan gereja sekian tahun itu nggak menjamin kalau kita telah melihat atau berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus bukan juga berarti bahwa kita sudah lulus sekolah teologi dan sudah ambil kelas kristologi, bukan hanya kristologi 1 tetapi kristologi 2, 3 dan advance, saudara-saudara. Bukan hanya itu aja. Tetapi ialah bagaimana kita tahu, kita menginvestigasi betul-betul siapa Yesus, kita berjumpa dengan Dia secara pribadi, kita mengenal Dia, dan kita mengenal Yesus luar dalam. Boleh dikatakan, pergi ke rumahnya dan mengenal siapa Dia, saudara-saudara. Saudara, ini bukan mengikuti Yesus secara impulsif, tetapi bagaimana kita betul-betul mengenal siapa Yesus. Biasanya respon orang, saudara-saudara, ialah apakah menerima atau menolak. Tetapi biasanya, saudara-saudara, orang Asia itu ada respon ketiga, yaitu respon yang disebut sebagai indifference. Kalau buat saya, kalau saudara mengenal siapa Yesus, saudara sudah tahu siapa Dia, saudara either menerima atau menolak. Yang paling bahaya ialah respon kita secara indifference. Apa artinya indifference? Cuek, gak peduli, tidak meresponi. Karena Yesus telah melakukan sesuatu yang layak kita responi, sesuatu yang besar yang layak kita responi. Apakah kita sudah meresponi Dia? Dia datang ke dalam dunia sebagai Allah, Dia mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kita. Apakah kita sudah meresponi hal tersebut? Oke? Apakah itu menyaksikan Dia? Apakah itu mengenal Dia? Apakah itu mencoba tahu lebih dalam lagi mengenai siapa Dia? Saudara-saudara, kita perlu responi. Apa yang menjadi respon kita? Saya harap itu menjadi jawaban pribadi setiap kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami dan juga boleh mengajarkan kami bagaimana respon daripada orang-orang yang melihat Yesus pertama kali. Ajari kami ya Tuhan untuk kami boleh meresponi Yesus, tokoh yang besar, yang agung, Allah yang menjadi manusia, bahkan telah mati bagi dosa seluruh manusia. Yang kami perlu responi ialah untuk kami datang kepada Dia, mengenal siapa Dia secara pribadi, dan juga boleh ya Tuhan mengikuti Dia. Tuhan tolong, biarlah kiranya respon ini boleh menjadi respon sederhana, tetapi penting yang bisa kami lakukan di langkah awal ini. Dan Tuhan tolong buat kami ya Bapak, untuk kami boleh juga ya Tuhan mengenal lebih dalam lagi siapa Yesus. Belajar lebih dalam lagi mengenai siapa Dia. Dan mencoba hidup untuk melayani Dia ya Tuhan. Bantu kami ya Bapak, setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, biarlah kiranya kami boleh menjadi pengikut Kristus yang setia. Terima kasih, di dalam nama Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.